Shalom, Oras Madi Tasalutna, Amang Inang, Bapak Ibu, dan adik-adik Aposebulung yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita siang hari ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, 2, dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi kami menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Demikian hukum Tuhan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin.
dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-50, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-21. Mari kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sudut bertanya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Kita ikuti sejenak warta di jemaat kita minggu ini, minggu ke-15 setelah Trinitatis, tanggal 17 September 2023. Topik minggu, jangan menghakimi. Yang pertama, nama minggu HKBP. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, peneguhan sidi khusus. Pada hari ini, Minggu 17 September 2023, dalam kebaktian siang pukul 10.30 WIB, setelah khotbah akan dilaksanakan acara peneguhan sidi khusus bagi satu orang pemuda dan dua orang pemudi, yaitu yang pertama Pipian Teresia Buru Simanjuntak, datang dari Gereja Betel Indonesia Mawar Saron. Yang kedua Citra Lumongga C Buru Lumban Batu, datang dari Gereja Katolik Santo Paulus Pasar Merah Medan. Yang ketiga Yusak Rabin Nathanael, datang dari Gereja Kristus Tabernakel Indonesia, Jakarta. Ketiga orang tersebut terlebih dahulu telah menerima pembelajaran sidi dari Bapak dan Ibu Pendeta di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang akan angkat sidi. Yang ketiga, sermon lansia. Pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, pukul 9.30 WIB, di Aula Sopo Praja lantai 2 akan diadakan sermon pungguan lansia HKBP Kebayoran Lama yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Jeffrey Stindaun MTH. Dihimbau kepada seluruh pungguan lansia agar menghadiri acara sermon tersebut. Yang keempat, kebaktian gabungan sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 10.30 WIB dilaksanakan kebaktian gabungan anak sekolah minggu di Aula Sopo Praja lantai 2 yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, liturgis Situa RDM Simangusong. Dihimbau kepada anak sekolah minggu agar menghadiri acara kebaktian tersebut. Yang kelima, ibadah Triwulanan Lansia Distrik 8 DKI Jakarta. Seksi Lansia HKBP Kebayoran Lama akan mengikuti ibadah Triwulanan Seksi Lansia se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan dilaksanakan besok hari Senin,
tanggal 18 September 2023 di HKBP Jatiwaringin. Kita doakan acara tersebut berjalan dengan baik. Yang keenam, rapat panitia tahun profesionalisme. Pada hari ini Minggu 17 September 2023 pukul 12.30 WIB setelah kebaktian siang ini di ruangan Sopo Praja lantai 2 akan diadakan rapat panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan Pesta Gotilon 2023 dan tim SOP, mengundang seluruh Parahlado atau Sintua Banjar dan anggota panitia terkait untuk menghadiri rapat tersebut, dan Warta Jemaat ini sebagai undangan resmi. Yang ketujuh, pemeriksaan kesehatan atau kuantum. Pada hari ini Minggu 17 September 2023 setelah kebaktian pagi pukul 7.30 WIB dan siang pukul 10.30 WIB di Aula Sopo Praja lantai 2 diadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan tidak dikenakan biaya atau gratis kepada jemaat HKBP Kebayoran Lama oleh tim apotek Roxy dengan menggunakan alat kuantum. Kiranya kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedelapan, iuran kedukaan keluarga. Iuran kedukaan jemaat bagi setiap anggota keluarga per tahun 2023, yaitu untuk pelayanan peti jenazah dan ambulans kepada jemaat sebesar Rp100.000 per keluarga per tahun sudah dapat diserahkan melalui Sintua Banjar dan Bendara Huria atau ditransfer ke rekening gereja Bank Mandiri nomor 101-00-1955-201-5 atau Bendara Huria dengan Ibu Uli Nopianti Boruziahan nomor HP 0815-1370-0459. Yang kesembilan, iuran jemaat dan diakoni sosial Banjar. Guna mendukung seluruh pelayanan operasional gereja dan diakoni sosial Huria setiap Banjar, dimohon bagi yang belum menyerahkan kewajiban diakoni sosial setiap Banjar supaya dapat menyerahkan kepada gereja. Begitu juga kepada jemaat yang belum memberikan persembahan bulanan atau iuran wajib jemaat, baik tahun-tahun yang lalu serta tahun 2023 ini, sudah dapat menyerahkan iuran tersebut melalui Sintua Banjar dan Bendara Huria atau ditransfer ke rekening gereja Bank Mandiri nomor 101-00-1955-201-5. Tuhan memberkati. Warta tambahan jemaat yang sakit, Uliarta Boru Purba dari Banjar Kampung Perigi dirawat di Rumah Sakit Sioto. Demikian warta jemaat minggu ini. Warta yang tidak kami bacakan dari depan ini dapat kita perhatikan pada buku acara yang ada pada kita masing-masing. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amanginang, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan menyapa kita di ibadah kita minggu ke-15 setelah Trinitatis, yaitu dari surat Paulus ke Jemaat Korintus yang pertama, pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian isi khotbah kita di minggu hari ini. Amang-inang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ada pernah sebuah kejadian di lalu lintas berkendara. Pada saat itu seorang pemuda turun dari mobil mewah dan dia tampak seperti emosi, geram ketika dia turun dari mobilnya yang mewah itu. Kemudian dia langsung memberhentikan sebuah mobil angkot atau angkutan umum. Setelah diberhentikan, dia langsung memaki sang supir. Dia langsung merendahkan sang supir, bahkan langsung menonjok sang supir. Dia beralasan melakukan hal itu karena tidak senang, di mana di awalnya mobil mewah ini berada di belakang mobil angkot itu. Seakan-akan dia beralasan mobil angkot itu tidak memberikan dia jalan untuk menyalip. Amang-inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, dia langsung memaki, merendahkan, bahkan menonjok sang supir tadi. Apakah terlepas dari sang supir yang sembrono, yang tidak baik berkendara, atau bahkan mungkin saja dia tidak sengaja melakukan hal itu, apakah si pemuda tadi beralasan benar bahwasanya dia harus langsung merendahkan, mencaci maki, atau bahkan langsung menonjok sang supir? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Amang-inang, apakah Anda pernah mengalami hal demikian atau bahkan Anda pelakunya? Tidak ada ya? Puji Tuhan. Oleh karena itu amang-inang, sebagai manusia kita adalah makhluk yang berdosa, yang begitu sangat memiliki banyaknya kelemahan, banyaknya ketidakmampuan yang harus kebergantungan
dengan kemampuan dan kekuatan daripada Tuhan. Tetapi justru dalam keberdosaan kita itu, kita tidak sadar. Sehingga kita tadi langsung menghakimi, langsung mencaci, langsung melakukan tindakan kekerasan. Kita gampang sekali terprovokasi, terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang mungkin kita anggap benar. Padahal nyatanya tidak demikian. Bahkan ada yang beralasan demikian. Amang pendeta, saya kan hanya mengkritik, saya kan hanya menasihati, saya kan hanya membilangkan saja. Mungkin sepintas bisa saja dengan niatan yang baik. Tetapi pada ujungnya itu akan bermuara ke penghakiman. Kita tidak akan pernah bisa dibenarkan untuk hal itu. Dan yang menjadi sebuah persoalan adalah amang-inang. Seakan-akan kita beralasan untuk mengingatkan, menasihati, tetapi justru menghakimi dari ucapan kita dengan memakai kalimat-kalimat yang merendahkan. Dengan perbuatan kita yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Mengukur sama kita, merendahkan sesama kita. Dan yang paling parahnya, banyak sekali sekarang ini menghakimi sesamanya karena dia merasa benar mengatasnamakan firman Tuhan. Demi Tuhan, kusumpahkan kamu akan mati. Banyak sekali demikian kalimat-kalimat yang terlontar. Seseorang yang mungkin terjerat dengan skandal, persoalan yang ada di jabatannya, pekerjaannya, kita langsung menghakiminya. Ada jemaat kita yang mungkin sakit parah dan tidak sembuh-sembuh. Sudah pergi ke rumah sakit A, B, dan C sampai D. Belum juga sembuh dan kita langsung menghakiminya. Maka kamu harus bertobat supaya kamu sembuh. Tauton ningamuse. Mampus inamuse. Banyak lontaran-lontaran kata yang tidak seakan-akan memberikan solusi, bahkan menjadi sebuah polusi. Dia kehadirannya menasihati seakan-akan memberikan solusi, padahal justru semakin menambah polusi. Persoalan dalam kehidupannya. Apalagi kalau berbicara tentang penghakiman ini, hakim menghakimi seseorang. Ada pula jangan-jangan dari antara kita ini, tapi puji Tuhan semoga tidak ada. Pas kali kok bayi ini amang. Pas kali kok bayi ini amang. Teruskan amang, biar tahu dia, berjerah dia amang. Tertanam dalam hatinya. Seakan-akan dia benar hanya untuk menghakimi sesamanya. Amang-inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, kejadian seperti ini bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Dari golongan anak-anak, remaja naposubulu, orang tua, bahkan di tingkat lanjut usia juga. Persoalan ini bisa terjadi. Bahkan di situasi kita yang mungkin yang katanya berpendidikan atau orang-orang yang tidak berpendidikan, peristiwa ini, kejadian ini bisa terjadi bagi mereka yang tidak hidup dalam firman Tuhan. Tak kenal usia dan tak kenal jabatan dan tak kenal pendidikan. Ini adalah masalah daripada masalah karakter, sikap, dan juga iman kita kepada Tuhan. Bisa terjadi antara orang tua kepada anak, di tengah keluarga, di tempat pekerjaan kita, bahkan di jemaat ini juga. Mungkin ada yang terlambat, duduk ke depan, dihatai. Arong nagaur, dihatai. Dibereng dengan danang martangiang, dihatai. Banyak persoalan-persoalan yang kita lihat. Tetapi apakah kita pantas? Apakah kita memiliki hak untuk menghakimi sesama kita? Tidak ada amang-inang. Dan yang paling parahnya juga, kita semakin menggebu-gebu untuk menghakimi sesama kita. Ketika di mana dia memiliki adanya balas dendam kusumat ya. Semakin menjadi-jadi lah ini. Angguhoma dah, parmati mak ina. Suatu-suatu ngelas sidak komisi mak.
dikasih tahu lumbar-lumbar kepada sesamanya. Harang dohamu nah yang berbeda kamang akainang. Mang narong dohamu ison perbada-bada. Apalagi ini perbada-badahun. Saya rasa tidak ada. Karena kita hidup dalam kasih. Tetapi firman Tuhan ini amang inang mengingatkan kita supaya kita tidak terjerumus dalam ruang lingkup orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang berbuat sesuka hatinya, yang merendahkan, bahkan menghakimi sesamanya. Kalau pujian ini tadi saya sampaikan kepada Amang Inang, dan saya yakin Anda adalah orang-orang yang berkasih dalam Tuhan. Salamlah dulu Amang Inang, kiri kanan Anda. Udah ucapkan selamat hari Minggu tadi, selamat hari Minggu, belum ya? Wah itu, masa duduk tapi enggak cakapan. Ahola mekel behamu di berek kamu nih, Amang Inang saping muna kasobu do. Darong bipikira be asing-asing tudong atei. Nang pesi patah song ndak hafal badak nak. Agak berbeda sisirnya, lipstiknya agak tebal. Ndak persoalan be. Itu bukan menjadi persoalan lagi. Karena kita melihat dia sebagai sesama yang hidup dalam kasih Kristus. Amin. Taku boto, kamu nakina semua sejalangan doa mata inat tanah kejebu nakaring. Ada kata tadi yang gak salam sama Amang dan Inang dari rumah. Mudah-mudahan tidak ada ya. Tetapi salam kasih dari Tuhan. Yang pasti Amang Inang kita lihat dari situasi adalah persoalan di mana karakter seseorang itu, sikap hidup seseorang itu yang seharusnya hidup dalam kasih dan firman hikmat daripada Tuhan. Amang Inang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tidak ada hak untuk menghakimi. Kenapa? Ada alasannya. Karena hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Yakobus 4 ayat 12. Maka kalau dikatakan orang-orang secara bahasanya, ngaca dulu deh, katanya gitu kan. Ngaca dulu deh. Karena kita adalah orang-orang yang sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak pantas mengadili sesama kita. Kita tidak pantas merendahkan sesama kita. Kita tidak pantas memperlakukan mereka dengan kekerasan. Tapi biarlah Tuhan yang berhak menghakimi atas apa yang sudah kita perbuat di dunia ini. Bukankah kita seharusnya hidup dalam nasihat Kristus Amang Inang? Seperti yang katakan di Filipi 2 ayat 1. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, bahkan ada belas kasihan. Seharusnya kita hidup dalam di ruang lingkup nasihat Kristus itu. Dihakimi, dapat dirasakan dan dialami oleh Rasul Paulus dalam khotbah kita ini. Rasul Paulus dihakimi, di mana ketika dia dikatakan Paulus adalah orang yang licik, yang mencari kehormatan saja, sang penakut yang tidak tetap dalam pendiriannya, bahkan kerasulannya dipertanyakan. Sehingga jemaat Korintus itu tidak lagi mengingat perbuatan, upaya, usaha yang dilakukan oleh Paulus mengabarkan Injil supaya mereka ikut terselamatkan. Bahkan dia disebut tidak ada kelebihannya membandingkan rasul-rasul, pemberita-pemberita yang baru. Siapa sajakah mereka? Ada yang terpecah di antara mereka. Ada yang menyebut dirinya adalah favorit daripada Paulus. Ada yang mereka mengatakan favorit daripada Apolos. Ada yang mereka menyebut favorit daripada Kefas. Bahkan Kristus. Mereka terbagi-bagi, terpecah belah. Sehingga sesama mereka juga saling menghakimi. Karena adanya tadi pengelompokan favoritisme. Dan mungkin itu bisa terjadi di tengah gereja. Dan semoga kita tidak terjerumus di
ruang lingkup itu. Favorit daripada pendeta A, pendeta B, pendeta C. Kalau amang pendeta ini khotbah, enggak lah. Kalau amang itu yang liturgis, enggak lah. Kalau inang itu yang song leader, enggak lah. Kalau amang inang punguan ini yang berkor, enggak lah. Nantilah beribadah. Terjadinya penghakiman di antara mereka. Semuanya ini bisa terjadi di antara kita amang inang. Tetapi saya yakin dari firman Tuhan yang mengajak kita bahwasanya kita akan hidup dalam satu kesatuan dalam Kristus. Amin. Terberkatilah jemaat ini. Bahkan ada di antara kita juga yang mungkin juga menghakimi sesamanya karena gemuk. Rakus sekali si kawan ini. Tapi ada yang memandang positif karena dia sehat. Ada yang mungkin karena kurus, enggak diurus amat tanya rupanya. Inatannya ini kurus banget katanya gitu kan. Mungkin saja banyak lontaran-lontaran kalimat-kalimat seperti itu. Tetapi kita diingatkan melalui firman Tuhan ini amang inang. Kita lihat bagaimana respon Paulus menanggapi tuduhan dan juga penghakiman yang sama dia. Mentalitas iman dan hikmat yang baik dia tunjukkan. Dari mana? Yang pertama, dia tetap dalam kebenaran kehendak Allah menyapa jemaat Korintus. Di mana yang dituliskan dalam pasal 1 ayat 1. Dia menyebut dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dia tetap menyatakan dirinya dulu bahwasannya kedatangannya bukanlah tanpa perintah daripada tuannya. Kehendak Allah yaitu Yesus Kristus. Lalu yang kemudian bahkan dia memberkati jemaat itu. Kalau kita lihat juga di pasal yang pertama yang ketiga, dia mengatakan demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dia tidak merespon dengan rasa kebencian. Dia tidak merespon dengan mencaci maki balik atau bahkan merendahkan jemaat Korintus. Itu makanya amang inang Paulus berkata dirinya hamba Kristus. Itu makanya dia tadi berkata dari ayat yang keempat itu sebagai hamba-hamba Kristus. Apa maksudnya? Di mana ketika dia menyatakan dirinya adalah hamba Kristus, dia menyatakan dirinya adalah pelayan Kristus. Yang diperintahkan oleh Kristus. Yang menjalankan perintah oleh Kristus, yang akan menyampaikan Injil, yang diutus oleh siapa tuannya? Siapa tuannya? Kristus Yesus. Dan dia juga tadi mengatakan, sebagai hamba Kristus harus dapat dipercaya. Ikut kaposan, di hajaro bagaso ni debata, di hahomio ni debata, di rahasia Allah. Harus haposan, harus dapat dipercaya. Dia harus mampu melakukan missio Dei. Arahan, ajaran, perintah daripada Allah itu sendiri. Dan bertanggung jawab melakukan itu. Itu makanya Mang Inang, Paulus tidak bisa sesuka hati merespon mereka-mereka yang tadi yang menghujat dia, yang menghakimi dia. Dia tidak bisa sesuka hati dalam pelayanannya memutuskan untuk merendahkan balik atau untuk menghukum mereka yang mungkin layak dihukum. Tetapi dia berkata, Tuhan yang menghukum. Dia tidak layak. Justru dia juga berkata dalam ayat 3, bagiku sedikit sekali artinya. Apa maksudnya Mang Inang? Dia menganggap perbuatan yang dilakukan oleh mereka jemaat-jemaat Korintus itu kepada dia, dia menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak membuat dia takut. Sesuatu yang tidak membuat dia mengancam balik, dia tidak berlaku kasar kepada mereka, bahkan mereka dinasihati. Sama halnya Amang Inang, kalau suatu saat nanti kita mengalami kejadian seperti ini, tanamkan dalam prinsip dirimu, bagiku sedikit sekali artinya. Supaya kenapa? Supaya kita tidak terjerumus untuk melakukan hal yang sama kepada dia. Supaya kita tidak
masuk dalam ruang lingkup si iblis itu, melakukan hal yang sama. Janganlah engkau menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Amang-inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka Paulus tadi menyatakan dirinya tidak mau, tidak tergoda, tidak melakukan hal yang sama kepada mereka. Lalu kemudian dia mengatakan apa? Dia mengatakan Paulus tidak menghakimi dirinya sendiri. Kenapa harus menghakimi diri sendiri? Karena dia tidak menyalahkan dirinya kenapa jemaat Korintus tidak menerimanya. Apakah khotbahku yang salah? Apakah pengajaranku yang salah? Apa yang salah? Dia tidak menyalahkan dirinya. Mungkin kita bisa mengalami hal itu amang-inang di tempat pekerjaan kita. Atau di tempat seperti kami ini di pelayanan ini. Mungkin dalam penyampaian khotbah, pemaparan kita di tempat pekerjaan kita, penyampaian laporan kita seakan-akan tidak memuaskan audiens, tidak menerima mereka, kita langsung menyalahkan diri kita. Loh, kok jadi aku ya? Kenapa aku dari ini? Dia tidak melakukan itu. Dia tidak melakukan, menyalahkan, menghakimi dirinya sendiri. Bahkan di satu sisi juga, dia tidak mengandalkan dang dia sakoni mana jabatan nasongon rasul. Yang seharusnya dia bisa melontarkan kata-kata yang keras kepada mereka, tapi dia tidak mau menghakimi jemaat itu. Dia tidak mau mengandalkan apa yang sudah ada pada dia yang diberikan oleh Tuhan. Sama halnya dengan kita menginang. Dimanapun kita berada, tempat pekerjaan kita, kita adalah hamba Tuhan. Kita dipakai Tuhan melalui pekerjaan kita itu sebagai hambanya. Menjalankan missio Dei tadi, menjalankan perintahnya. Supaya kita menjadi berkat dari setiap apapun yang sudah kita lakukan. Tetapi kita harus seturut dengan Tuhan kita. Yang menyuruh, yang mengutus, yaitu Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus hidup sebagai hamba. Supaya kenapa? Supaya tidak ada rasa kesombongan, rasa keegoisan, bahkan seakan-akan kita yang paling tinggi daripada sama kita. Tetapi kita semua sama, hamba Kristus yang akan menerima penghakiman daripada Allah tanpa terkecuali. Itu makanya Paulus juga melanjutkan perkataannya. Jangan menghakimi sebelum waktunya pada saat kedatangan Tuhan. Artinya hanya Tuhan yang bisa menghakimi kita. Tidak ada yang lain. Bahkan engkau anggap pun dirimu benar. Tidak bisa kita menghakimi. Tapi mengkritik, menasihati, membangun boleh saja. Tetapi kita menghakimi tidak ada hak di sana. Apapun niatan baik dan buruk kita amang-inang, Tuhan pasti akan memperlihatkannya nanti. Sebab tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Ayat 5. Sebab tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Pada waktu yang tepat dan adil Tuhan akan menunjukkannya. Ada sebuah ilustrasi demikian amang-inang. Seorang bapak datang ke gereja beribadah. Dengan tenangnya, dengan nyamannya. Seperti kita ini sekarang dalam persekutuan kita. Tiba-tiba handphone dia menyala begitu kencangnya suara berdering dari handphonenya. Lalu orang-orang di sampingnya langsung menghujat dia. Orang lagi beribadah. Matikan. Ada yang menghujat, ada yang melontarkan kata-kata yang tidak baik sama dia. Merusak fokus saja. Lalu setelah selesai persekutuan itu, dia pulang dengan begitu rasa malunya, rasa takutnya, seakan-akan dia tidak sanggup melihat orang-orang yang di gereja tadi. Lalu dia pergi ke sebuah kafe. Di kafe dia meminum sebuah minuman. Dan di situ dia juga suntuk memikirkan kejadian tadi yang di gereja. Tiba-tiba gelas yang dia pakai terjatuh dan pecah. Lalu orang-orang di sekitarnya, yang berada di sekitarnya mendatangi dia. Dan juga karyawan daripada kafe itu mendatangi dia. Dan dia langsung seperti ketakutan, menutup kepalanya.
Dia takut karena mungkin saja jangan-jangan saya akan dipukul, jangan saya akan dihakimi, dihujat. Tetapi apa yang terjadi? Justru orang yang di sekitarnya itu dan juga karyawan tadi menanyakan, "Pak, ada masalah apa?" Sini. Dibantu pelan dengan lembut. Kenapa? Cerita. Karena dia merasa hidupnya diterima di suatu perkumpulan yang di kafe tadi, yang berbanding terbalik dengan gereja tadi. Amang Inang tahu apa yang terjadi? Dia lebih sering datang ke sana daripada ke gereja. Dia lebih nyaman bersama-sama dengan orang-orang yang ada di kafe tersebut daripada orang-orang yang katanya aku percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Padahal ternyata dia tidak melihat itu dari sesamanya di gereja. Sama halnya Amang Inang, puji Tuhan. Saya perhatikan tadi. Adik kita ini tadi juga bersuara dia, itu memuji nama Tuhan. Dan saya rasa tadi kita tidak ada menghakimi dia atau bahkan yang serasa tidak nyaman karena kehadiran dia. Kita hadir ke sini sama-sama memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Amang Inang sekalian karena hidup dalam kasih itu. Oleh karena itu Amang Inang, unak ko manguhumi. Jangan kita menghakimi siapapun dia. Siapapun dia. Saya, Anda, kita semua tidak ada berhak untuk menghakimi. Sebab kita sungguh sangat mengharapkan adanya kasih dan damai. Tidak ada manusia yang tidak menginginkan kedamaian. Maka pikiran dan hati ini akan terbuka jelas, nyaman. Dan melakukan segala aktivitas juga penuh dengan sorak-sorai, sukacita. Dan bahkan menjadi berkat di tengah setiap apapun kegiatan kita. Marilah kita hidup Amang Inang dalam firman dan juga tuntunan Roh Tuhan. Supaya kita tidak terjerumus sekali lagi. Seperti jemaat-jemaat Korintus yang menilai, merendahkan atau menghakimi sesamanya. Tetapi kita mintalah kasih daripada Allah Bapa. Supaya Tuhan akan menguatkan kita. Sehingga kita akan menerima pujian dari Dia. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Bagaimana caranya? Hiduplah dalam kasih. Hiduplah dalam persekutuan damai sejahtera daripada Tuhan. Sebab dialah yang menjadi pengajar kita. Dialah yang mengarahkan kita. Dialah Tuhan kita. Yang seturut dengan perintahnya kita melakukannya. Jangan bangga menerima pujian daripada sesamamu ketika kamu melakukan penghakiman kepada temanmu. Mantap bro, mantap mang, mantap cis. Harus kau gitu kan dia, berjerah dia. Kalau nggak kau gitu kan dia, nggak jerah-jerah dia itu. Jangan bangga dengan hal itu, tapi banggalah menerima pujian dari Allah ketika kita hidup dalam kasih, hidup dalam cinta daripada Tuhan. Oleh karena itu Amang Inang, yang terakhir, jadilah pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih dalam Kristus. Selamat hidup kasih bersama dengan sesamamu, di tengah keluargamu, pekerjamu, dan dimanapun kamu berada. Jangan kamu lihat kekurangan dan kelemahan sesamamu, tetapi bangunlah dia dengan motivasi, dengan nasihat-nasihat yang baik. Supaya apa yang dikatakan oleh Yesus di Matius 7 ayat 5, mengapakah engkau melihat selumber di mata saudaramu, tetapi keluarkanlah dulu balok di matamu. Kita harus melihat dulu dari sisi kehidupan kita dan datang kepada Dia sebagai nasihat dengan membawa firman Tuhan, bukan membawa penghakiman. Terberkatilah Amang Inang sekalian. Terus kepada saudara-saudaraku yang belajar sidik, kita sudah belajar kurang lebih 3 bulan dalam pembelajaran sidik khusus ini. Kamu sudah belajar dan kamu sudah mengimani ajaran firman Tuhan yang begitu engkau kehendaki, engkau akui adalah benar. Hiduplah sebagai hamba Tuhan. Hiduplah sebagai orang yang haposan, yang dapat dipercaya Tuhan sejak hari ini. Dan nyatakanlah imanmu bahwasanya kamulah pribadi yang selalu introspeksi diri dan pribadi yang selalu hidup dalam kasih.
Amin. Kita berdoa. Bagimu kemuliaan ya Allah ya Tuhan kami, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan yang selalu menaungi kehidupan kami melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, kenikmatan yang begitu kami nikmati, kami syukuri sampai detik ini. Nafas kehidupan, kesehatan, kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan, dan masih banyak sekali yang kami terima. Berkat Tuhan selalu mengalir, bahkan tak terhitung ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mensyukurinya. Ajar kami Tuhan semakin mengenal Engkau. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dan bertanggung jawab melakukan segala perjalanan kehidupan kami ini. Sebab kami tahu kami adalah hamba-Mu. Sebagaimana Rasul Paulus menyatakan dirinya adalah hamba Kristus yang harus seturut dengan firman Tuhan, perintah Tuhan, arahan Tuhan, pengajaran Tuhan, melaksanakan segala sesuatunya. Dan Engkau mengingatkan kami secara khusus kepada sesama kami, supaya kami membangun relasi yang baik, hidup dalam kerukunan, damai sejahtera, penuh dengan kasih. Janganlah kiranya ada di antara kami yang melihat kekurangan, kelemahan sama kami, sehingga kami gampang sekali untuk menghakimi, menghujat, merendahkan, bahkan memperlakukan mereka dengan tidak layak. Tetapi Engkaulah Tuhan yang menghakimi kami nantinya. Biarlah kami menerima pujian daripada Tuhan nantinya ketika kami betul-betul menyatakan diri kami Tuhan hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, yang selalu hidup dalam kasih Tuhan. Sebab Engkau sungguh mengasihi kami, dan itu harus kami wujud nyatakan sebagai misi dari pengajaran dan arahan Tuhan kepada kami, kepada sesama kami masing-masing. Ya Allah ya Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur ya Tuhan, biarlah kiranya jemaat-Mu HKBP Kebayoran Lama ini dari jemaat yang paling kecil sampai jemaat yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan tetap membentengi mereka dengan firman Tuhan, menjadi orang-orang yang berkat, orang-orang yang penuh dengan kasih kepada sesama. Dan di jemaat-Mu ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya itu Tuhan menyertai mereka satu persatu. Bapa, Engkau telah memanggil dan memilih Vivian Teresia Borus Majuntak, Citra Lumongga Cebor Lumban Batu, Yusak Rabin Nathanael, ke gereja-Mu ini Tuhan, yang akan menyatakan imannya, yang akan semakin meneguhkan imannya Tuhan, ketika mereka mengakui iman kepercayaan mereka hanya kepadamu melalui gereja-Mu HKBP. Pakailah mereka menjadi pribadi-pribadi sebagai hamba-Mu yang layak dipercaya, yang betul-betul bertanggung jawab, dan yang selalu menunjukkan iman kepercayaannya. Ya Allah ya Tuhan kami juga berdoa biarlah kiranya setiap program pelayanan yang ada di gereja-Mu ini, di tingkat resort bahkan sampai ke tingkat hatopan secara HKBP menyeluruh, Tuhan menyertai para pimpinan kami dan juga para hamba-Mu, para parhalado dan juga jemaat-Mu. Demikian juga Tuhan kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan menguatkan, memberikan hikmat kepada tahun perwakilisme yang ada di gereja-Mu ini, dan juga para panitia yang akan membangun rumah huria, rumah jemaat yang akan dipakai para hamba-Mu yang melayani di gereja ini, supaya kami dalam satu kesatuan hati, dalam doa dan dalam pujian untuk mewujud nyatakannya hanya untuk demi muliakan nama Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang Engkau berikan kesempatan dengan pertambahan usia kepada mereka yang kami kasihi, jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Tuhan yang maha baik, yang selalu menuntun kehidupan kami masing-masing, pakailah mereka Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyatakan imannya dan yang selalu hidup dalam kehendak Tuhan. Dan kami juga yakin atas penyertaan Tuhan, tangan Tuhan yang suci yang merangkul, menjamah dan memeluk jemaat-jemaat-Mu yang sakit,
Engkau tanggalkan, Engkau sembuhkan. Nyonya Manik RL Boru Panggabean, Nyonya Pasaribu Romauli Boru Simalango, Selamat Lumban Turuan, Novita Lasminar Boru Tambunan, Sintua Dr. Andus GP Manihuruk, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Pendeta DP Panjaitan, Sintua Insinyur MH Sihombing, Sahat Napitupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Serait, Tony Nahal Hutapea, dan juga Inang Uli Arta Boru Purba. Baik mereka di rumah ataupun rumah sakit, Tuhan, kami berseru, kami mohon tanggalkan sakit penyakit itu, supaya kami bisa sama-sama Tuhan menyerukan, memuji memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan kami di gerejamu ini. Terpuji dan termulialah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Yang kami sembah, yang kami puji hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita syukuri kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik kepadanya. Kita sambil bernyanyi. Tuhanmu Yesus.
Kita akan memasuki dalam kebaktian peneguhan siri secara khusus, yaitu kita akan memulainya dengan bernyanyi. Kami persilakan orang tua atau wali untuk tidak berdiri juga. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini, karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa yang baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini, terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua bisa duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darah-Nya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal.
Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawablah. Yang kedua, bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawablah. Yang ketiga, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jawablah. Jadi saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya. Hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa agar jangan ada seorang pun di antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya kita bernyanyi. Amanat untuk Vivian Teresia Simajuntak. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Amanat untuk Citra Lumongga C. Lumban Batu. Ibrani 11 ayat 1.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Yusak Rabin Nathanael, Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Kita bangkit kembali berdiri, kita bernyanyi. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Next CD silakan ke depan untuk para kita jemaat memberikan salam kasih kita. Terima kasih.